Ibu mau nanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Bagus kalau hadir semua. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Selain senang? Bahagia. Selain bahagia? Gembira. Adakah yang bikin lapar atau lagi sakit perut? Tidak. Ya, alhamdulillah sehat semua. Ya, sebelum memulai pembelajaran, adakah yang mau memberikan kata-kata semangat untuk kita semua pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Semangat banget. Oke. Semangat banget. Oke. Ya, tepuk tangan. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca komik? Pernah. Jenis komik apa yang paling kalian senangi? Anime. Jenis komik seperti apa itu? Fiksi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui model pembelajaran problem based learning, diskusi kelompok hasil individu atau dispokadu, murid dapat menganalisis dan menyimpulkan amanat yang ada pada cerita fantasi serta dituangkan ke dalam bentuk tulisan maupun lisan, kemudian dipublikasikan melalui media sosial. Jadi nanti kalau kalian sudah membaca cerita fantasi, kalian akan menganalisis dan menyimpulkan cerita tersebut. Apa amanatnya? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut? Kemudian setelah ibu menilai, nanti kalian akan mempublikasikannya ke kemana tadi? Ya, ke media sosial kalian masing-masing. Terbentuk kelompoknya? Sudah. Kalau begitu, karena kalian sudah ibu kirimkan masing-masing di grup ya, di grup kita itu sudah ada yang namanya bahan bacaan buat kalian belajar mengenai cerita fantasi. Sekarang ibu mau bertanya mengenai pemahaman kalian ya. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Benar atau tidak? Benar. Benar. Tepuk tangan. Terima kasih ya Mas Tilda. Kemudian kalau sudah paham apa itu cerita fantasi? Sudah. Cerita fantasi adalah cerita khayalannya atau fiksi, bukan ceritanya nyata. Ada yang tahu mengenai struktur dari cerita fantasi? Saya Bu. Ya, silakan. Yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, apa tadi yang dibacakan temannya? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, benar sekali. Bertepuk tangan. Ini ada pemahaman bermakna. Kalian mungkin akan bertanya-tanya, apa sih gunanya mempelajari cerita fantasi? Ya, apa sih manfaatnya? Nah, ini dia manfaatnya ya. Silahkan kalian baca. Membaca cerita fantasi memberikan banyak manfaat dan pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membuat kita lebih bijak dalam menyikapi permasalahan di masa yang akan datang. Setelah ciri-ciri cerita fantasi itu ada unsur-unsur intrinsik. Yang tadi ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama ada tema, kemudian ada alur, ada tokoh,
diambil dari tema. Tema itu adalah topik ya. Topik dari cerita yang akan dibuat atau cerita fantasi. Kemudian ada alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Apakah alurnya maju, apakah alurnya mundur ya. Yusuf pun berlari ke arah desa sambil berteriak, "Serigala! Serigala! Ada serigala!" Dia terus berteriak agar semua orang mendengarnya. Benar saja, semuanya terkejut mendengar teriakan Yusuf. "Hah, serigala!" Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Di mana? Di mana serigalanya? Wah! Tidak ada serigala di sini, Paman. Aku tadi hanya bermain saja kok. Warga desa menjadi kesal menyadari bahwa mereka telah dibohongi Yusuf. Mereka pun kembali ke desa. Keesokan paginya, usai kegaduhan itu, Yusuf kembali mengembalakan domba milik tuannya. Dia berencana mengagetkan warga desa lagi. Hihihi, yang kemarin itu lucu sekali. Kita lakukan lagi yuk. Serigala, serigala. Silakan kalian buka halaman 54. Silakan baca cerita kue-kue mau dulu. 54. Setelah itu kalian buka halaman 59. Kalian baca cerita keberanian emas. Di sini ya ada dua. Yang pertama itu ada kue-kue mau. Amanatnya ditulis di bawah sini ya. Perhatikan. Untuk keberanian emas, amanatnya ditulis di sini di bawahnya. Ya, silahkan. Satunya keberanian emas. Kalau sudah selesai, nanti kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian menyimpulkan amanat dari cerita fantasi yang sudah kalian baca. Satu jawaban persaudaraan kelompok apa? Boleh ya, kalau memang diskusinya menghasilkan satu jawaban atau mungkin dari satu orang itu ada yang merasa, oh saya nggak begini, isi aja sendiri-sendiri. Kalau memang sama, samakan aja kalian itu dalam satu kelompok ya. Boleh sama jawabannya. Silakan kalian hias pinggirnya ini, boleh kalian beri bingka ya, supaya terlihat menarik. Kenapa? Karena nanti ini akan kalian publikasikannya di media sosial. Jadi bukan hanya dilihat dari hasil kesimpulan kalian. Ya. Ya, dibaca juga terus dikerjakan juga keberanian emas. Ini diskusi kelompok, boleh sama jawabannya ya. Nanti boleh juga berbeda kalau tidak sama pemikirannya dengan kelompoknya. Nah, nanti ini hasilnya nilainya tetap individu. Di sini karena kita berkelompok, ibu menilai ya kerjasama kalian, ya gotong royong. Ibu juga menilai kemandirian kalian dalam mengerjakan soal, juga cara berpikir kritis kalian ya sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Sudah siap? Sudah ya. Kalau begitu, seperti biasa, di dalam diskusi itu akan ada yang namanya moderator, ada yang namanya tulen, ada yang namanya satu lagi apa? Masih ingat? Pemateri. Kami dari kelompok 2 yang dipresentasikan materi membaca cerita fantasi dan menganalisis serta menyimpulkan amanat cerita fantasi. Saya Madonna Sajib Fadoli. Amanat pesan cerita fantasi kue-kue mau. Janganlah patah semangat, teruslah berusaha dan saling menolong sesama.
Keberanian emas harus lebih berhati-hati kepada orang yang tak dikenal dan berani melawan orang yang ingin mencelakai kita atau jahat kepada kita. Ya, Ada yang ingin ditanyakan? silakan. Temannya sudah membacakan. Menanyakan unsur-unsur intrinsik, boleh. Silakan. Setiap kelompok paling tidak ada yang mewakili. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Temannya bertanya. Apa bisa diulang sekali lagi? Oh iya, bisa diulang. Tolong diperhatikan semuanya. Amanat pesan cerita fantasi. 1. Kue-kue mau. Janganlah patah semangat, teruslah berusaha dan saling menolong sesama. Keberanian emas. Harus lebih berhati-hati kepada orang yang tak dikenal dan berani melawan yang ingin mencelakai kita atau jahat kepada kita. Kalian tadi membaca cerita fantasi kue-kue mau dan keberanian emas itu dikumpul. Setelah ibu nanti memberi nilai, ibu bagikan ya. Karena kan sudah menghias tuh di pinggirnya, sudah ibu bernilai. Bisa kalian nanti publikasikan ke media sosial ya. Agar teman-temannya membaca. Jadi itu merupakan juga bahan bacaan. Kalau masih ada yang kurang dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan dari cerita kue-kue mau dan keberanian emas, masih ada yang ditanyakan mengenai cerita fantasi, entah dari unsur-unsur intrinsiknya, silahkan. Tidak ada, berarti sudah paham. Mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Apa ini? Apa yang sudah kita lakukan? Membaca cerita fantasi dan mempresentasikannya bersama kelompok ya. Apa kalian sudah mengerti apa itu cerita fantasi? Sudah. Apakah kalian sudah mengerti ciri-ciri dari cerita fantasi? Sudah tahu struktur dan unsur kebahasaan cerita fantasi? Sudah. Apakah kalian sudah dapat menganalisis dan menyimpulkan amanat pada cerita fantasi? Sudah. Refleksi murid. Cuma sedikit ya, cuma mengisi nama, ada tanggal dan mencontek salah satu. Ini cuma ada 2 ya, cuma dicontek terus dikumpul ke tempat ibu ya. Ibu mau mengetahui, jangan karena malu dengan temannya. Jadi kalau ibu tanya, sudah paham mengenai cerita fantasi? Sudah. Nah, di sini kalian bisa, kalau memang belum bisa, contek ya bagian perlu belajar lagi. Ya, nih ya. Rekaman suara ya. Kirim ke ibu. Rekaman membaca cerita fantasi. Kemudian